Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang konsep asam dan basa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, telah menganugerahkan kepada kita berbagai senyawa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah asam dan basa. Nah, selama nanti kita belajar tentang asam dan basa, ada beberapa hal yang akan kita ketahui, yaitu mengenai konsep asam basa. Itu ada 3. Jadi reaksinya nanti yang akan kalian sering lihat yang seperti ini, dan yang begini. Nah, yang ini menurut Arrhenius, yang seperti ini menurut Bronsted-Lowry, yang seperti ini menurut asam basa menurut Lewis. Nah, sekarang kita akan langsung ke teori yang pertama, yaitu menurut teori Arrhenius. Jadi ini sudah terjadi, dirumuskan pada 1886. Wah, kita masih dijajah ya. Astagfirullah, penjajahan luar biasa. Nah, menurut Arrhenius, asam didefinisikan sebagai zat yang menghasilkan ion hidronium atau H3O+ atau ion hidrogen H+. Jadi ini sama saja. Mau ditulis H3O+ atau H+ akan sama jika dilarutkan dalam air. Nah, contohnya asam bromida HBr dilarutkan dalam air akan melepaskan H3O+ dan Br-. Nah, ini lebih lengkap penulisannya, lebih sederhana seperti ini. Nah, jadi H untuk asam, Br bromida, jadi saat dilarutkan dalam air akan menjadi ion asam dan ion basa, ion sisa asam yaitu Br-. Nah, contoh berikutnya asam nitrat HNO3, H-nya asam melepaskan NH+ dan NO3-, ion sisa asam. Nah, yang berikutnya H2SO4, asam sulfat. Perhatikan setelah H ada angka 2, jadi 2-nya kita tulis depan sini, kemudian H+ ditambah SO4 2-, muatannya 2- ya. Ini supaya lebih jelas, kita tulis ini SO4 melepaskan H+. Nah, angka 2 tulis depan sini, 2 ditambah SO4, sisa asam selalu negatif berapa? Sama dengan 2 ini. Jadi angka 2-nya terus di sini ya. Nah, SO4 2-. Untuk yang asam fosfat juga sama, perhatikan ada angka 3. Jadi angka 2 dan angka 3 ini kita sebut indeks. Indeksnya nanti tulis di depan dari ion H+ yang dilepas, artinya asam fosfat itu melepaskan 3 ion H+ dan PO4 3-nya 3-nya berasal di sini ya, sama. Oke. Nah, itu untuk asam. Kalau basa menurut Arrhenius, ia mendefinisikan basa sebagai zat yang menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida OH muatannya selalu -1 jika dilarutkan dalam air ya, jika dilarutkan dalam air. Contohnya mana? Kalium K hidroksida OH, KOH, jadi OH- dilepas, K-nya plus. Kalsium hidroksida OH ada 2, berarti 2 tulis di depan sini, OH-nya OH- selalu, Ca2+. Barium hidroksida Ba, nah 2-nya tulis di sini, OH- di sini. Atau gampangnya begini ya, kita tulis BaOH 2 kali akan melepaskan ion barium dan ion OH. Ion hidroksida selalu negatif. Nah, ada angka 2, berarti 2-nya tulis di depannya. Sisa dari basa selalu positif. Positifnya berapa? Lihat ada angka 2, berarti 2-nya juga ditulis di sini. Jadi ini BaOH 2 kali menjadi Ba2+ ditambah 2 OH-. Yang D akan seperti ini. Bisa tulis enggak? Oh, enggak. AlOH 3 kali akan melepaskan, jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion Al+ dan OH-. Min berapa? OH-nya akan 3, di sini 3. Nah, sama kan?
Al, OH 3 kali, aluminium hidroksida melepaskan ion aluminium 3+ dan 3 ion hidroksida atau OH-. Nah, berdasarkan jumlah ion H+ dan ion OH- untuk basa yang dihasilkan dalam reaksi ionisasi, senyawa asam basa dikelompokkan menjadi asam atau basa monoprotik dan asam basa poliprotik. Asam monoprotik, mono artinya satu, jadi asam yang menghasilkan satu ion H+. Contohnya asam bromida, tidak ada angka di depan H+, berarti 1 H+. Nah, perhatikan indeks tidak ada di H, tidak ada angka setelah atom H. Selanjutnya untuk asam poliprotik, poli artinya banyak, banyak itu lebih dari satu. Apanya yang lebih satu? Ion H+ yang dilepaskan lebih dari satu. Nah, ditandai dengan adanya indeks setelah di sebelah kanan ion H+, sebelah kanan H. Jadi tadi H2SO4 ya. Nah, jadi ini duanya di depan H+, kemudian dan seterusnya. Di sini tadi ada angka 3, jadi 3 di sini, jadi ion H+ yang terlepas ada 3. Kalau basa monoprotik berarti mono satu, apa yang satu, ion OH- yang dilepaskan ada 1. Nah, contohnya ini NaOH, tidak ada indeks, OH-nya tidak dikurung, jadi hanya satu yang dihasilkan. KOH, OH-nya tidak dikurung, berarti OH yang dihasilkan hanya satu, tidak ada angkanya. Kemudian basa poliprotik, poli berarti banyak, lebih dari satu, apanya yang lebih satu? Basa ditunjukkan dengan ion OH-. Nah, apa tandanya? OH-nya dikurung dan ada angka sebelah kanan tanda kurung. Nah, kalau misalkan di barium hidroksida yang dikurung, OH-nya kemudian ada angka 2, berarti OH yang dilepaskan ada 2. Kemudian untuk aluminium hidroksida, OH-nya dikurung, kemudian sebelah kanannya ada angka 3, berarti ion hidroksida yang dihasilkan ada 3. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.